Salam cinta penuh kedamaian, balik di Karma Reinkarnasi. Nah, saya pengen nanya nih, pernah gak sih ngerasain kayaknya kita udah ditakdirin untuk sial mulu, atau ada orang yang ditakdirin untuk happy-happy mulu. Kita udah mikir nih, kok kayaknya hidupnya dia enak banget ya gitu. Tapi kita udah berusaha untuk ngubah hidup kita, tapi ya kayaknya nggak ada perubahan. Kita akan bahas di Karma dan Reinkarnasi. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Sebelum mulai pembahasan ya bareng Bunda Arsaningsih, saya ingin ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh donatur Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena tanpa donasinya kita nggak akan bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan sekarang tentu udah ada Bunda Arsaningsih nih di depan saya. Dan Bunda Arsaningsih ahlinya karma reinkarnasi gitu ya Bunda ya? Ahlinya? Oh iya? Enggak lah, enggak ahli. Terus? Ya paham dengan konsep karma dan reinkarnasi. Paham konsep karma dan reinkarnasi. Nah, ini karma dan reinkarnasi kan kesannya sesuatu yang jauh banget. Nah, saya pengen bawa ini ke satu hal yang memang benar-benar dialamin gitu. Karena sering banget nih lagi scrolling medsos terus dapat kok gue iri ya sama orang yang hidup di keluarga lahir di keluarga kaya raya gitu. Ya karena kok kesannya kayak mereka udah ditakdirin kaya raya, padahal yang orang ini ngerasa ya gue udah usaha maksimal tetap aja kayak gini-gini aja hidupnya, atau enaknya dia lahir dengan tampang yang rupawan, sedangkan yang lain ya tidak seperti itu. Kesannya kayak tidak ada keadilan di proses takdir itu, dan kesannya juga ya kalau memang udah dari awal seperti itu mau usaha kayak gimana ya gitu-gitu aja gitu. Itu kan kejadian real dan banyak yang mengalami hal seperti itu. Apakah hal itu bisa dijawab atau dibahas dari sudut pandang karma dan reinkarnasi, Bunda? Ya, saya rasa masalah takdir tadi memang sangat tepat apabila dibahas dalam proses karma dan reinkarnasi. Karena kalau hanya dibahas dengan proses yang terjadi saat ini, istilahnya kelahiran saat ini, banyak orang yang merasa itu tidak adil. Ya, pertama kok dia baik, saya jelek ya. Kejadian-kejadian yang dialami pun demikian. Jadi itu menimbulkan rasa iri, rasa benci, kemudian belum lagi ada yang saling menindas hanya untuk memuaskan nafsu mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang menjadi takdirnya. Nah, proses karma dan reinkarnasi ini akan menjawab pertanyaan atau berhubungan dengan tadi yang kita tadi yang Dr. Asto bilang, ada yang merasa hidup ini oke, baik terus ya, dapat rezeki, dapat apa gampang, ada yang susah banget, menderita, yang seringkali membuat pertikaian, membuat kondisi yang tidak nyaman. Karena dirasa tidak adil. Karena dirasa tidak adil. Dan orang mencari keadilan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut karma dan reinkarnasi,
itu adil banget gitu. Kok bisa? Ya iyalah, karena apa yang dialami, yang diterima oleh seseorang saat ini sebagai takdirnya yang tidak bisa dirubah, ya tidak bisa dirubah karena jatahnya orang masing-masing. Itu adalah bagian dari apa yang dia tanam pada past life, kehidupan yang dulu, dan saat ini berbuah dan harus diterima. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ya, kalau kita hanya melihat sudut pandang takdir pada kehidupan saat ini, itu menjadi sesuatu yang berat karena harus siap menerima, tidak bisa dirubah. Dan yaitu tadi menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau saya bilang seperti itu, nggak adil nih Tuhan, nggak adil gitu. Oleh karena itu untuk memahaminya perlu kita memperluas realita kita, memahami konsep energi, memahami konsep jiwa, memahami proses karma dan reinkarnasi, bagaimana sih proses takdir itu terbentuk. Nah, rasanya itu sudah saya bahas, kita udah bahas banyak ya Dr. Asto di karma, reinkarnasi, misteri semesta, tanya bunda atau apapun yang ada dibagikan di YouTube. Nah, beberapa juga mengatakan akhirnya saya mendapat jawaban dari proses takdir itu sendiri. Ya, bahwa sebenarnya itu bagian dari yang kita bawa dari past life yang dalam kehidupan saat ini harus kita terima. Ya, tidak bisa kita hindari. Nah, kalau mau komplain ya komplainlah pada diri kita dulu, kenapa kita menanam hal buruk ke diri kita ya? Iyalah. Soalnya kan sekarang kebanyakan komplainnya tuh ya nggak ke diri ya, maksudnya kayak ke Tuhan ya. Entah komplain ke Tuhan atau bisa aja komplain ke orang tua. Kenapa sih orang tua kok menyalahkan kayak gini? Orang tua, menyalahkan lingkungan, menyalahkan siapapun ya, menunjuk keluar. Padahal kalau kita pahami konsep karma dan reinkarnasi, apa yang menjadi takdir kita ya sebenarnya kita yang menciptakan. Dari tabur tuai tadi, hukum alam ini kita yang menanam dulu, maka kita yang menuai. Nah, sayang sekali dengan proses kematian ini kita tidak mengingat memori kehidupan yang dulu, tapi kita membawa semua rekaman jiwa yang terbentuk di past life. Oke, jadi datanya itu ada. Datanya ada dalam rekaman jiwa. Tapi kita yang nggak ngeh. Kita yang nggak ngeh. Jadi ya menurut saya itu bagian dari proses seleksi alam ya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia ini untuk bertumbuh, untuk kesadaran yang mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kita lahir di bumi itu kan sekolah nih. Sekolah untuk memperhalus budi pekerti, menyadari keberadaan Tuhan, akhirnya secitra dengan Tuhan dan dapat kembali pulang. Nah, kalau kita di past life itu masih dalam kesadaran jiwanya belum cukup tinggi, maka kita akan menanam banyak sekali hal buruk dalam kehidupan yang lalu. Tanpa disadari seiring dengan proses bertumbuhnya kesadaran manusia, maka hukum alam ini memetakan sejenis menarik sejenis. Ketika seseorang jiwa ini memiliki kemampuan spiritual atau sudah mulai berkesadaran yang baik, maka kesejenisan dengan hal yang bisa dia terima itu akan datang. Jadi alam ini akan memetakan. Jadi bukan Tuhan loh yang milih kamu lahir di sini, lahir di situ, kamu kaya, kamu miskin, bukan Tuhan. Tapi diri kita sendiri. Oke, ini menarik nih statementnya Bunda. Karena kan bagi beberapa orang itu keanekaragaman ke sesuatu hal yang kelihatannya tidak adil ini adalah bukti kebesaran Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa lebih daripada yang lain untuk menentukan, kamu lahir di sini aja deh, kamu lahir di sini aja deh gitu. Kalau semua itu adalah hasil dari karya kita sendiri, terus Tuhan di mana? Itu pertanyaan. Ada orang yang pernah nanya saya seperti itu. Ya Tuhanlah yang menciptakan kita, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ini, dan menciptakan hukum yang berlaku pada semua makhluk ciptaannya. Jadi hukum Tuhan itu adalah hukum yang tertinggi yang ada di alam ini, di mana
Hukum inilah yang bekerja mengatur proses-proses kehidupan, proses evolusi, proses tabur tuai ya yang diciptakan oleh manusia. Ya, manusia tuh bisa diberikan akal budi kehendak bebas, ya dia menciptakan untuk hidupnya sendiri. Dengan kemampuan mereka berpikir, ya proses mengelola diri, olah rasa. Maka orang-orang yang secara intelektual mungkin juga tidak cukup tinggi, kesadaran spiritualnya juga tidak baik, otomatis mereka masih arogan dong, masih ego dong. Mereka ingin menguasai dan banyak hal, sifat-sifat buruk yang masih muncul karena mereka belum bertumbuh. Nah, pada saat seperti itulah mereka tentunya menanam karma buruk atau menciptakan karma-karma buruk yang mereka anggap itu baik, yang tanpa disadari akan berdampak pada kehidupan yang akan datang, yaitu ketika mereka siap, mereka sudah bertumbuh, kesadaran mereka sudah paham, dan mereka harus menerimanya. Jadi nggak kemana-mana apa yang kita tanam itu, kita akan menuai. Cuma yang membedakan adalah kapan kita menuai itu tergantung pada proses pemetaan yang pemetaan bukan oleh Tuhan tapi oleh alam ini, proses hukum Tuhan yang bekerja, hukum karma, tabur tuai, kesejenisan, sejenis menarik sejenis, itulah yang memetakan kapan tuaian karma itu akan datang, ya, kesiapan dari proses jiwa itu menerima, dan pilihan pada jiwa itu apakah mereka akan menyikapi karma itu dengan bagus, tuaian dari apa yang dia jalani itu dengan baik atau tidak, atau bahkan karena bereaksi negatif atas tuaian takdirnya, dia bersikap lebih buruk dan akhirnya menambah dari tabungan karma buruk yang harusnya dia minimalkan. Ya, ini kan proses belajar, Dr. Hasto. Proses belajar, kita lahir itu sebenarnya proses belajar aja. Apabila terseleksi lebih baik lagi, maka kesadarannya mereka meningkat, cakranya semakin aktif. Ya, ada kesadaran bertumbuh, dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, walaupun beberapa ada yang menanam baik, ada yang tidak. Oh, masih salah, nanam lagi yang buruk, lahir lagi, bertumbuh lagi. Sebenarnya ini bagian dari proses seleksi alam juga loh. Maksudnya tentunya Tuhan menginginkan dong kalau yang bisa kembali menyatu dengan Tuhan adalah mereka-mereka jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang penuh dengan cinta, jiwa-jiwa yang sudah bijaksana, yang mereka tidak lagi mengutamakan ego, ya, mereka yang berserah. Kan itu sebenarnya sudah tahapan step by step ya, diberikan di ajaran semua agama. Ya, pertama cinta kasih, mengenal diri, kemudian muncul lagi agama yang lebih menonjolkan pada cinta kasih, muncul lagi agama yang berhubungan dengan proses berserah. Ya, itu sebenarnya tahapan proses pembelajaran yang harus kita pahami untuk proses pendewasaan jiwa kita. Jadi untuk menyatu dengan Tuhan itu nggak serta-merta ya, maksudnya dalam artian untuk pulang itu ya udah meninggal udah pasti pulang gitu, belum tentu ya. Belum tentu. Dan ya, selama masih penasaran ya nggak pulang. Ya nggak pulang. Udah ya masih bingung aja. Gentayangan ya. Kita udah sempat bahas ya tentang arwah gentayangan ya. Ya. Mungkin nanti di bawah akan ada linknya di deskripsi. Cuman saya jadi penasaran, takut juga penasaran saya. Jangan-jangan nanti enggak lah. Nah, ya, okay. Enggak boleh diafirmasi negatif. Tadi Bunda bilang bahwa semua yang dilakukan itu akan dikembalikan. Maksudnya akan dipertanggungjawabkan, akan dapat balasannya gitu. Iya. Benar. Iya, dan itu kan juga sama dengan beberapa yang meyakini, ada yang bilang tabur tuai, wah tabur tuai itu hanya agama tertentu, padahal itu hukum yang diciptakan Tuhan. Oke, diganti. Oke, sebab akibat. Ya sama aja toh. Tabur itu ya merupakan suatu sebab,
akibatnya adalah sesuatu yang harus dia tuai. Sama aja sebenarnya. Ganti label. Ganti label aja. Kan bahasa beda-beda. Bahasa Indonesia begini, bahasa Inggris udah beda lagi, kan? Nah, yang bikin saya penasaran gitu kan, kebanyakan orang tuh kan bilang gini, itu loh orang si A nih, dia korupsi, dia melakukan kejahatan, tapi buktinya sampai sekarang itu kelihatannya baik-baik saja. Dan itu membuat orang jadi merasa nggak adil dong. Percuma kita bertingkah laku baik, akhirnya kayak gini, udah ngelakuin proses-proses yang baik gitu, tapi ya tetap aja hidupnya gitu-gitu aja. Sedangkan di sisi lain ada mereka-mereka yang jelas-jelas kelihatan melakukan hal buruk, tapi hidupnya tetap nyaman. Di mana keadilannya? Ya itu dah tingkat kebenaran pemahaman akan kebenaran itu kan bertingkat ya. Dan di sini pun kalau saya mendengarkan celoteh banyak orang, saya bisa mengukur kok, oh mereka belum paham. Jadi mereka masih menyalahkan keluar lah. Saya loh sudah berbuat baik, tapi saya dapat hal buruk terus. Nah mereka masih melakukan pembenaran atas dirinya, jadi tidak menerima bahwa mendapat hal buruk. Saya pinginnya dapat baik, berarti ada tuntutan bahwa saya harus dapat baik, tapi dia lupa bahwa dia tidak pernah menanam baik ya. Nah kalau saya sudah ketemu dengan mereka-mereka yang begitu ya, saya bilang oh ya pelajarannya belum cangkep, pelajarannya belum lengkap nih, berarti mereka masih akan berkutat di situ. Dan dulu saya berupaya untuk ngajakin mereka paham dengan proses ini. Tapi ya kembali lagi, semua itu berhubungan dengan proses tabur tuai. Saat ini mungkin dia belum siap menerima hasil tuaian, dia komplain. Ya, walaupun kita sudah memberikan pengetahuan yang bisa membuat dia tersadarkan, ternyata kalau diamati, kalau saya lihat dia masih banyak menanam yang buruk, ya dia masih tetap belum mempunyai kesadaran yang cukup untuk bisa menerima proses hidup ini. Masih komplain terus karena kesadarannya belum di sana. Ya, jadi dengan tabur tuai atau takdir ini memang tidak cukup hanya dilihat pada kehidupan saat ini, yang akan membuat semakin banyak kebingungan, membuat orang selalu komplain, apalagi komplain sama Tuhan, orang tua atau siapapun, menyalahkan di luar, padahal dia menerima semua apa yang menjadi takdirnya. Nah, kehidupan saat ini memang tidak tergantung ya, menurut saya tergantung pada tingkat kesadaran seseorang. Kalau tadi yang saya bilang dia cukup menyadari ilmunya sudah cukup, maka dia akan mengatakan, oh ya inilah saya. Ya, untuk mengenal, oh ya memang inilah saya. Ya, beberapa buku literatur Barat pun saya baca, mereka akan mengatakan, oh dia datang, inilah saya menerima. Tapi belum cukup dalam. Kenapa saya harus menerima? Kenapa saya harus memaafkan? Kenapa saya ketemu orang, aku memaafkanmu, aku mencintaimu? Ya, beberapa pembelajaran seperti itu. Padahal apapun yang dia terima itu adalah sesuatu yang dia tanam, yang dia ciptakan. Berarti kalau cuma sekedar aku minta maaf tanpa ada pemahaman lebih dalam lagi, seringkali itu tidak dilakukan dengan penuh kesadaran, hanya di mulut saja. Sedangkan proses karma reinkarnasi itu harus paham sekali. Kapan dia menyadari bahwa ini adalah tanaman yang harus dia terima, atau dia menyadari bahwa ini adalah bagian dari hal yang baru dia tanam untuk kemudian dia akan menuainya. Ya. Jadi pemahaman itu menjadi sesuatu kunci ya. Ya, kuncinya sesuatu itu yang penting. Nah, sekarang kalau ngelihat orang nih, manusia
Ngelihat manusia kayak bukan manusia aja ya. Ngelihat manusia ini begitu mendapatkan sesuatu hal buruk ataupun hal baik dalam dirinya. Itu saya kalau ini menurut saya sendiri kita bisa kelompokin jadi kelompok pertama adalah kelompok yang gak terima. Baik entah dia mengajukan komplain atau tidak, tapi dia gak terima. Bisa aja dia diem gak komplain sana sini tapi di dalam ngedumel. Ada kan? Ada. Banyak. Kelompok 2 adalah kelompok yang bilang udahlah ini takdir gua, udah gak bisa diapa-apain lagi. Ya udah gua mau ngapa-ngapain juga gak akan bisa. Pasrah. Iya. Pasrah ini. Pasrah. Ya. Bukan menerima, beda. Bukan menerima. Pasrah itu tidak ada upaya. Oke, beda. Kalau menerima sama pasrah itu beda. Beda. Di bayangan saya soalnya sama kan, sama-sama. Oh iya. Kalau orang itu pasrah, dia biasanya sudah berupaya segala macam. Awalnya menolak nih, ya kan, menolak dia. Makanya saya usaha dengan begini, begitu. Karena tidak langsung bisa menerima. Nah, ketika upayanya itu sudah tidak membuahkan hasil, barulah dia pasrah. Ya sudahlah gitu. Itu kan beda. Energinya beda masalahnya. Energinya beda. Energinya berbeda. Walaupun secara fisik, secara kelihatannya tuh bisa aja kelihatannya mirip-mirip ya, Bun. Ya kalau fisik lah bisa diatur lah. Orang buktinya aktor itu kan ngatur secara body language-nya begini, itu mengatur. Sedangkan proses energi itu meradiasi begitu saja. Tidak diatur. Ya kalau dia sudah paham ya, dia mulai mengolah rasanya, maka itu batinnya akan terulah ya, otomatis radiasinya akan berbeda. Ya. Tambah satu lagi dong. Satu lagi kan yang apa tadi saya sih nulisnya terima, ternyata beda, bukan terima, itu pasrah. Terus orang yang mau mengubah, gue nggak mau nih kayak gini nih, ini emang semua orang tuh berhak, anggaplah kita ngomongin kaya ya, contoh ya, walaupun kan aspek di manusia tuh banyak ya, tapi salah satu misalnya ya nggak bisa kayak gitu dah, orang itu terlahir kaya, tapi saya nih misalnya si ini bilang saya terlahir nggak kaya nih, saya akan berusaha, pokoknya harus bisa, terus dia berusaha mati-matian, segala cara dia lakuin, tapi ada yang berhasil mengubah jadi lebih kaya, ada juga yang ya akhirnya balik ke pasrah, seakan-akan ya memang sudah ada kutukan gitu ke dia bahwa ya emang lu udah dapat stempel miskin aja dah miskin gitu. Ya nggak bisa dirubah kan gitu. Itu kan contoh ya, maksudnya kayak udah memang udah lahirnya miskin, udah nggak ada harapan gitu. Itu terus ada juga yang memang ya kalau tadi yang saya masukkan kelompok yang menerima itu ternyata menurut Bunda bukan menerima, berarti ada kelompok lagi yang menerima ya. Iya dong. Nah cuman yang mengubah itu gimana tuh Bun? Kalau memang ya tadi Bunda bilang kita kan nggak bisa puas gitu aja dan kita harus ngelakuin proses memperbaiki diri segala macam. Banyak yang udah berusaha untuk mengubah mati-matian, bahkan ngelakuin hal-hal yang kadang-kadang kita wah bisa kepikiran ke sana ya gitu. Kalau dibilang nggak usaha, mereka usaha loh Bun. Tapi kok ada aja yang kayak susah untuk ada perubahan gitu, gimana? Iya, ya itu segala sesuatu di alam ini butuh waktu untuk menjadi berfisik. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita nanam satu butir mangga, maka dia butuh waktu dari berkecambah sampai menjadi pohon besar sampai berbuah ya sekitar 5-6 tahun lah. Ya, begitu juga dengan karma yang kita tanam atau perbuatan yang kita tanam, ya dari niatan yang kita tanam. Kalau sesuatu yang niatan yang buruk, yang besar, pokoknya hal buruk yang merugikan banyak orang, misalkan ngebom nih, bikin mati ribuan orang gitu ya. Mau ngebom kayak mau nembakin, mau apa pokoknya melukai dan ya. Itu merupakan satu perbuatan yang membuat orang lain banyak menderita.
Dia punya itu. Tapi ingat, itu baru dia tanam, tidak serta-merta di kehidupan sekarang terus langsung dia menderita, tidak. Jadi itu baru dia tanam. Nah, dia butuh waktu, beberapa kali kelahiran dengan waktu yang tepat, sesuai dengan kemampuan untuk menerima penderitaan yang besar ini. Mungkin aja bisa 100 kehidupan setelah ini, setelah dia siap secara spiritual, barulah hal ini muncul. Karena hukumnya kan sejenis menarik sejenis. Kalau tidak ya kasihanlah, manusia ini pasti nggak akan bermasalah. Dan itu pun harus kesejenisan dengan proses penderitaan yang sama dengan apa yang dia tanam. Orang-orang yang sama dengan pada saat tanaman itu dilakukan. Ya, pada saat pemetaan alam ini berjalan, ya ini kan terpeta. Dia akan terpetakan ke proses yang tiba-tiba itu berkesesuaian. Sehingga dia akan menerima penderitaan dari banyak orang. Gitu, yang dulu terlibat pada kasus di past life. Ya itu butuh waktu loh itu. Dan waktu yang tepat, penderitaan yang tepat, ya. Kemudian kemampuan dia untuk menghandle tepat. Ya, semua butuh waktu. Nah, sekarang kan kembali pada manusianya ini. Bisa menerima nggak? Bisa dengan edukasi, paham dengan prosesnya. Kalau belum ya pasti dia akan lebih menderita lagi. Gitu. Dia akan membentuk karma baru yang jelek lagi. Tapi kalau proses spiritualnya bertumbuh pada saat itu, ya dia akan bilang, oh ya, saya tahu itu dulu saya yang melakukan, sekarang saya memperbaiki diri. Perbaiki diri, dia berupaya menanam yang tepat, yang bisa mengcover hal buruk yang dia tanam. Nah, ini juga perlu tanaman yang tepat lagi. Gitu. Jadi banyak orang yang nggak ngeh di situ bahwa kita harus memperbaiki itu sesuai dengan hal buruk yang kita miliki. Misalnya orang yang berhubungan dengan sakit, terusan saya sakit, padahal dulu pas life-nya dia nyakitin banyak orang. Maka supaya dia bisa mengubah takdir buruk ini menjadi nasib baik yang lebih baik, ya dia harus berupaya untuk, ya memang harus menerima dan kemudian mulai berlatih. Mungkin awal-awal dia sakit, dia masih terpuruk, tapi lama-lama dia mulai berserah. Ya, berserah, dia tidak menghakimi, kan mulai dia menanam hal baik untuk dirinya. Barulah ada perubahan. Tapi kalau dengan proses sakit terus dia nyalahin orang, ini kan malah menambah karma buruk, lebih buruk lagi. Otomatis dia akan susah untuk mengubah nasibnya. Jadi untuk mengubah nasib baik, ya, dari karma, dari takdir yang buruk, perlu pemahaman lagi, perlu pengetahuan lagi yang harus ditambahkan sehingga dia dapat melakukan proses-proses yang tepat untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Ya, ini jadi menarik yang tadi Bunda bilang kan, dia melakukan sesuatu, ya akhirnya yang didapatkan sesuai dengan apa yang dia lakuin. Ya. Berarti kayak orang bilang dulu apa sih, an eye for an eye, mata dibalas mata kan gitu kan. Cuman kan kenyataannya nih, ada orang yang mikir gini nih, misalnya, oh ngelihat si orang nih dia ngelakuin satu kejahatan gitu, misalnya gebukin orang di jalan gitu, terus orang ada yang berpikir bahwa wah dia udah ngelakuin satu kejahatan nih, harus impas, gebukin yuk gitu. Karena kan dengan dia ngelakuin sesuatu, dia harus dapat balasan yang sama, digebukin lah orang itu gitu. Dan itu bagi society, bagi beberapa orang dianggap udah impas itu. Enggak kayak gitu mainnya. Tidak lah, ya tidak segampang itu. Ya jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Hasto itu banyak terjadi. Karena pemahaman mereka masih sempit, ya. Istilahnya balas dendam. Ketika kamu
mungkin lebih ekstrim lagi. Kamu nyenggol saya bacok kamu lah gitu. Sekarang kan lebih ekstrim lagi pembalasan dendamnya gitu, bahkan sampai mati lah gitu atau apa. Ya sebenarnya kalau kita lihat begitu ya mereka adalah orang-orang yang belum mempunyai pemahaman yang benar. Ya nggak salah ya, mereka baru bertumbuh, mungkin dia memang masih harus menderita dari ulah mereka. Walaupun dikasih tahu sampai berbuih pun, saya melihat proses kesadaran jiwanya belum bertumbuh, ya mereka ya pasti akan begitu lagi. Jadi ternyata kalau rahasia dari alam ini saya melihat ya sebenarnya ya di bumi inilah tempat sekolah kita yang sesungguhnya. Dari sisi bagaimana kita bisa menerima takdir yang harus kita terima, bahwa itu adalah apa yang kita tanam dulu, kemudian kita harus memperbaikinya, ya sampai akhirnya kita paham bahwa oh saya mulai menata pikiran, ya niatan, perbuatan, ya mulai dengan proses kebenaran, dan akhirnya kita mulai menyadari bahwa oh saya nggak bisa sendiri, saya perlu melibatkan Tuhan. Akhirnya setelah melibatkan Tuhan baru saya menyadari betapa berdosanya saya. Ternyata hidup ini adalah takdir adalah bagian yang dulu saya tanam. Sekarang saya mulai mengaca, melihat dari hidup saya. Di mana hidup saya yang kurang, disitulah saya harus memperbaikinya. Kan gitu. Karena hukum tabur tuai itu tepat, hukum karma itu tepat, hukum sebab akibat itu ya tepat. Berarti kalau itu yang menjadi permasalahan hidup, disitulah kita belum bagus menyikapinya. Ya sampai akhirnya ketika kita bisa baik semuanya, kita tidak lagi di sisi Tuhan, tapi kita kembali menyatu dengan kekuatan Tuhan. Iya, berarti kalau yang tadi dibilang ngelihat nih, wah dia banyak mencuri duit rakyat, misalnya seperti itu. Robin Hood nih, Robin Hood. Menurut beberapa kalangan itu hebat ya. Kita colong gitu kan, kita ambil uangnya terus kita bagi-bagiin. Itu sebenarnya yang bagi-bagiin karma buruk juga ya? Iyalah, kita makan ya, katakanlah kalau kita dengar sekarang dibalik uangnya itu niatannya apa dulu ya. Kalau yang kita bagikan adalah uang dari hasil buruk, maka orang yang menikmati pun mempunyai dampak karma buruk sebenarnya. Jadi kenapa harus ada istilahnya pendapatan yang halal ya, untuk yang baik dari sumber yang baik ya, itu karena memang tidak semua yang pendapatan yang kita dapat itu dari hal yang baik ya, dimana kita makan dari hasil yang tidak baik ini pun berdampak pada diri kita. Cuman kayak itu nanti secara energi. Bahasannya nggak di sini ya. Kan kita ngomongin takdirnya dulu gitu. Ya, nanti kalau mau dibahas sih semua punya bahasan masing-masing. Iya, pelajaran hidup tuh enggak selesai-selesai kalau mau digali loh. Selama masih hidup. Ya, selama masih hidup. Kalau sudah mati enggak bisa dong. Tapi tetap aja ya, mati lahir lagi ya. Ya, kalau lahir lagi ya nol lagi lah. Yakin nol. Maksudnya nol dari anak-anak, dari enggak ingat lagi, itu butuh proses panjang. Makanya kalau bisa, mumpung kita hidup saat ini, perbanyaklah ya belajar mengenai proses kehidupan. Saat ini banyak orang hanya belajar akademis ya, katakanlah, untuk mengisi lebih banyak. Padahal pelajaran hidup itu melepas lebih banyak. Ini bertentangan sekali dengan pembelajaran akademis ya. Bertentangan. Iya. Ya, maksudnya prosesnya berbeda. Gitu ya, prosesnya berbeda. Di sana mengisi sebanyak-banyaknya, di sini melepas. Nah, tapi kalau kita mau selaras, dasar spiritual digunakan, otomatis kok dengan kita dasar spiritual dijalankan, kita akan menjalankan dengan dasar kebaikan, kita mendapat rezeki dengan baik ya, proses spiritual kita juga bertumbuh. Tapi sayang
banyak orang mendapatkan penghasilan dengan ego, ambisi, ngikut teman lah. Ya sama seperti tadi, jadi koruptor lah, tapi bagi-bagi duit, namanya baik, pencitraan lama-lama. Nah, saat ini tidak dia rasakan. Tapi kalau kita yang mengamati, oh kasihan sekali nanti. Karena hal buruk ini tidak dia nikmati saat ini, tapi akan dia nikmati pada kehidupan yang akan datang. Pasti di kehidupan yang akan datang. Atau bisa aja di kehidupan sekarang juga. Ada beberapa yang kesejenisan mungkin ya. Ada orang bilang, wah baru loh dia berbuat kok sekarang sudah terjadi. Nah perbuatan kita itu kan mirip-mirip toh. Ada mungkin pengulangan yang kita lakukan, diulang lagi. Kenapa? Karena kita tidak berkesadaran. Nah kemiripan itu mungkin kalau saya lihat sih dengan proses hukum tabur tua ini, dan butuh waktu, segala sesuatu di alam ini butuh waktu. Saya melihat bahwa itu pasti akan butuh waktu untuk matang dan kita tuai. Nah berarti kalau dalam waktu yang sangat dekat dia sudah dapat, bisa-bisa itu adalah tanaman dulu. Gitu. Nah sekarang balik lagi ke proses yang tadi bilang nih, kan tadi udah kelihatan tuh orang yang komplain nggak terima, orang yang pasrah ya, akhirnya nggak mau ngelakuin apa-apa, atau kadang-kadang malah itu agak sulit dibedakan dengan komplain, tapi komplainnya tuh komplain ke diri sendiri ya, jadi kayak menyalahkan diri segala macam. Iya, banyak orang yang tidak awalnya tidak terima, pastilah reaksi pertama, terus kemudian putus asa dengan apa yang dia dapat gitu ya, akhirnya bunuh diri lah ya, atau mungkin stres lah, atau mungkin dia akhirnya tidak percaya diri atau tidak menghiraukan semau gue. Jadi kan reaksinya banyak itu Dr. Hasto. Nah proses pasrah itu juga nggak bagus, karena dia akan terus mengisi dirinya dengan pikiran-pikiran buruk yang tanpa disadari dia menggali lubang untuk dirinya ya, menggali lebih banyak, menanam lebih banyak hal buruk untuk dirinya. Kalau di medis dulu dibilang ada yang disebut dengan stage of grief. Jadi gimana orang menerima sesuatu hal yang tidak menyenangkan kan gitu. Dibilang dari awal pasti denial. Wah kayak gitu kok, nggak mungkin lah kayak gini segala macam. Dilanjutin sama anger, marah. Habis marah mulai bergening. Harusnya kan nggak kayak gini, harusnya kayak seperti itu. Habis itu lanjut ke depresi, baru bisa menerima. Apakah sama juga dalam proses karma itu, step-stepnya seperti itu? Iya, kalau ditanya itu proses dari secara medis ya. Kalau saya melihat dari proses secara energi itu berbeda. Ya, bagi mereka yang kan ini tadi kemarin sudah kita bahas, ada rekaman jiwa anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Ya, pada saat masalah muncul, memang ada penolakan kalau jiwanya masih pada kondisi jiwa anak-anak, remaja, tua, dewasa itu biasanya masih bergolak banget, karena cakranya memang belum aktif. Cukup aktif ya. Tapi di masa yang jiwa yang lebih tua, biasanya mereka sudah punya lebih bijaksana. Pada waktu masih kecil pun dia sudah lebih bijaksana. Kan ada yang seperti itu. Kok ada ya anak yang padahal loh dikata-katain tapi dia tetap tersenyum, karena sudah bawaan jiwanya begitu, rekaman jiwanya udah begitu. Jadi dia sudah mulai bisa menerima itu karena dia di past life sudah belajar menerima. Jadi sekarang pun dia kelihatannya lebih bijaksana daripada anak seumuran. Berarti mirip prosesnya, cuman kalau tadi kan diceritain dari satu kasus tuh keluar semua, tapi kalau ini enggak ya. Enggak semua. Tetap prosesnya seperti itu, tapi mungkin di kehidupan dulu awal-awal dia sudah seperti ini, anger dulu, habis itu denial segala macam. Ya tetap. Tapi itu kan dalam kalau kita
ya lihat kan hanya di kehidupan saat ini. Sebenarnya prosesnya udah kita jalani panjang. Dan terlatihnya juga panjang dalam setiap kehidupan ya, tidak hanya satu kehidupan. Contoh aja kasus marah ini tidak akan selesai dalam satu kehidupan. Untuk dapat menjadikan orang itu langsung sabar, dia butuh berapa kali lahir, mungkin sampai kepentok dengan marah, sampai bermasalah dengan marah, dia belum bisa menyadari. Sampai lahir berapa kali, mungkin 10 kali, masih aja dia membawa rekaman marah itu. Padahal dengan rekaman marah dia sudah membentuk karma yang banyak sekali dengan banyak orang. Nah, begitu suatu ketika dia ada kelahiran kembali, ada kesadaran, oh ya saya kok marah-marah, saya kok menderita, barulah dia bertumbuh kesadarannya, ya. Dan bertumbuh kesadaran, baru dia mulai mikir ke dalam dirinya. Nah, dengan proses memikirkan, baru dia ada kesadaran untuk berubah. Barulah dia berlatih sabar. Nah, itu juga sama. Nah, masalah depresi atau tidak itu tergantung pada pilihan daripada kita manusia ya. Kalau kita tidak dipenuhi dengan knowledge atau pengetahuan, mungkin kita akan depresi. Siapa sih nggak depresi? Tadi saya lahir harusnya Tuhan tuh adil. Nah, itu kan sudah bikin depresi dengan mungkin kemakmuran. Jangankan kemakmuran, lahir dengan wajah yang tidak terlalu ganteng aja udah depresi kan gitu. Ya, jadi ada keinginan, kenapa Tuhan nggak adil, saya kok dikasih tidak, saya pingin dulu saya tinggi, kok saya nggak tinggi. itu aja sudah suatu yang bergolak dalam batin. Itu yang alami ya, maksudnya alami. Yang bukan karena kesalahan, yang bukan tampak seperti kesalahan orang lain. Iya. Apalagi yang kasus yang lain kan gitu. Kayak kemarin ada cerita balita pada saat bayi pada saat gunting infus ke gunting kakinya. Oh, kalau seperti itu kan tambah emosi ya, segala macam. Ya kita nggak bahas itu ya, itu cuma mention aja. Nah, itu proses belajar yang cukup panjang. Makanya kalau saya mengamati, kalau dia di past life sudah punya rekaman bertumbuh atau belajar di past life, cenderung di kehidupan saat ini lebih mudah diarahkan. Tapi kalau itu merupakan suatu hal yang baru yang belum dia punya kesadaran untuk mempelajari. Ini mempelajari ya, misalnya dulu dia seorang pemarah nih. Di beberapa kehidupan dia bawaannya jutek dan marah-marah terus. Selama dalam kehidupan belum kepentok, belum dia merasakan bahwa hasil buah marah itu buruk, ya dia akan terus menciptakan marah. Akan tetap sebagai pemarah profesional. Ya. Nanti lama-lama mengutuk profesional. Karena mengutuk itu iyalah. Kayak yang waktu itu ya. Ya. Terus abis itu ya, kalau dia suatu titik mungkin di kelahiran yang mana dia baru merasakan kok saya buruk ya, kok begini. Ada ya itu tadi spiritual awakening. Ya kan? Barulah dia bisa berubah. Itu dari mana? Kesadaran dirinya sendiri. Karena saya melatih banyak orang untuk paling enggak satu aja, jangan jutek aja, kesusah banget gitu loh. Terus kemudian saya ngamati, ya jangan jutek, jangan marah, jangan bagaimana sih kita bisa lemah lembut, lebih nyaman lah, tidak meradiasikan meledak-ledak, itu aja susah. Itu nggak cuma ngomongin marah ya, maksudnya ada juga yang masalahnya di marah, ada yang masalahnya di sedih, takut, ya, cemas, ruwet, tidak percaya diri, sombong. Bawaannya gawan bayannya sudah sombong, nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya ya sudah sombong gitu. Sebenarnya bukan gawan bayan ya, gawan jiwa. Ya, orang kan belum paham dengan konsep jiwa, jadi orangnya bilang gawan bayan gitu. Padahal ya itu rekaman jiwanya. Ya, jadi ternyata kalau untuk mengubah tadi ya perlu proses dalam dirinya. Sebentar Bunda, yang tadi Bunda bilang apakah dia jiwanya masih remaja atau anak-anak, itu seperti yang Bunda bagikan di langkah awal mengenal jati diri. Jadi Bunda punya kelas online yang namanya langkah awal mengenal jati diri. Di kelas itu juga akan diukurkan masuk jiwa yang mana gitu ya. Maksudnya pertumbuhan jiwa udah sampai mana, itu kalau emang ada yang tertarik mau belajar lebih dalam bisa langsung ke sini soul.co.id /jati diri ya, itu bisa
lakukan. Nah, tapi tetap aja nih, walaupun Bunda bilang nih kamu nih seperti ini, kamu seperti ini, kan mungkin aja nggak sih orang tuh jadi berpikir ya itu kan Bunda nggak cap-cip-cip aja iseng atau gimana? Ya enggak lah, kalau saya kan punya dasar untuk mengatakan ya. Jadi apa yang saya katakan itu kan berdasarkan radiasi energi yang dia miliki. Dan kita juga dulu awalnya saya berbagi, yang saya beri nama soul meter itu adalah measurement technique of radiation, mengukur radiasi daripada proses energi. Nah dari situlah kita tahu apa sih yang terradiasi dari seseorang. Nah, jadi kan nggak asal jeplak aja, asal mangap aja, tapi mengatakan dengan dasar bahwa ada loh energinya begini. Nah itu bagian dari rekaman jiwa. Nah kalau kita sudah tahu radiasi orang itu, maka kita akan tahu juga peta takdirnya. Nah pemetaan takdir itu saya bagi menjadi 4 skala besar, yaitu kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Dan itu bagian daripada akumulasi hal baik atau buruk yang kita bawa dari past life. Ya sudah jelas dengan 4 aspek ini, penilaian dari 4 aspek, sebenarnya kita tahu jati diri kita. Oh ini loh takdir saya. Jadi kita tahu mana yang nilainya negatif, ya berarti saya butuh usaha lebih untuk mengubah takdir menjadi nasib baik. Ya, berarti semua itu terukur Dr. Hasto, bukan hanya asal saja, bukan ngeramal ya. Beda ya? Saya tidak meramal. Bukan ngebaca-bacain gitu. Bukan. Atau Saya nggak dari... pakai tarot atau pakai ngeramal, pakai ngebacain atau tanggal kelahiran, enggak. Saya dari bintang gitu. Enggak. Atau bulan, planet. Oke. Enggak. Ya dari objeknya sendiri, rekaman yang dari orangnya sendiri. Dari orangnya. Tapi sendiri. harus mau. Iyalah. Ya kalau misalnya nggak mau kan nggak daftar ya. Ya iyalah, kan itu kan kembali tadi kita bilang semua itu berdasarkan kesadarannya. Kalau dia nggak sadar, nggak mau, biarpun diomelin juga paling ngikut di kelas, tapi habis itu ya hilang gitu. Mungkin bagi mereka ini sesuatu yang agak susah dipahami ya. Mungkin kan karena proses takdir, proses energi itu sesuatu yang dibayangin aja sulit. Ya karena selama ini kan manusia baru berpikir masalah kedagingan yang berfisik ya, yang nampak, yang terlihat. Padahal proses katakanlah yang takdir ini atau sesuatu yang lain itu tidak nampak dengan kasat mata. Ya, dia tidak tahu yang ke depan itu bagaimana. Dan itu menjadi masalah ya, itu bagi jadi masalah. Banyak orang karena dianggap tidak ada sesuatu yang pasti. Padahal dengan soul meter itu menjadi sesuatu yang bisa dilogikakan dan bisa didiskusikan. Benar. Ini ada satu tayangan, satu sharing dari teman kita Pak Putu Ebo yang merasakan prosesnya bahwa dia sendiri amazed gitu. Wah ini ternyata bisa ya dipahami secara logika. Kita tonton sama-sama. Nama saya Putu Ebo, saya adalah seorang seniman seni rupa, asal saya dari Tabanan. Ada sebuah ketertarikan, karena beberapa kawan yang ikut dalam program ini, itu saya temukan mereka itu seperti orang-orang yang mendapatkan kemudahan di dalam menjalani hidupnya. Jadi saya pikir karena orang-orang yang mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya itu kan tentunya mereka orang-orang yang bisa menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Itu keinginan kita semua. Dan itu juga menjadi minat ya. Kalau misalnya saya bisa berada dalam situasi seperti itu, jadi curious kenapa mereka bisa mencapai hal itu, apakah itu mungkin, kan itu pertanyaannya. Karena kita tahu sendiri bahwa pemikiran-pemikiran kita terdahulu itu mengatakan bahwa itu sesuatu yang rasanya terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Apakah mungkin bisa saya pahami dan apakah itu sulit? Itu pemikiran saya awal. Kalau misalnya saya memajukan ego, saya bertanya tentang itu, itu tidak mungkin, hal itu mustahil. Lalu saya mengkait-kaitkan itu dengan beberapa hal-hal yang kesannya berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan dari masa lalu. Mungkin saya akan
menolak hal itu. Tapi karena keinginan tahuan itu bahwa how come it can be possible gitu, bagaimana ini menjadi sesuatu yang mungkin gitu. Kemudian ya saya lanjut ke kelas ini dan ternyata apa yang saya jalani selama program ini tidak sesulit yang saya kira, bahwa penjelasannya itu ternyata simple. Yang menjadi kita itu bermasalah selama ini itu adalah sebenarnya karena ilmu yang disampaikan ini rahasia. Ya kita tidak mungkin menemukan ini, ya mungkin ada di tempat lain tapi saya tidak tahu. Tapi saya beruntung bisa menemukannya di tempat ini, bahwa saya mendapatkan penjelasannya secara lugas dan tertata. Kemudian saya mendapatkan kesimpulan dan semua ternyata tersusun secara logis. Karena kita tahu sendiri bahwa ada 3 jenis pemikiran dalam sistem berpikir manusia. Ada namanya sistem berpikir logis, ada sistem berpikir spiritual, ada sistem berpikir yang namanya estetika. Dalam sistem berpikir spiritual seringkali terjadi perbedaan pendapat. Karena objeknya itu, objek pembahasannya abstrak. Beda dengan pola pikir logika di mana sesuatu itu adalah real, bisa dilihat dengan panca indera. Jadi kita bisa dapatkan kesimpulan yang sama. Kalau saya bisa menyebut ini, oh ini air, orang lain menyebutnya ini air dan wujudnya sama, kita sepakat. Spiritual kan tidak seperti itu. Dan ternyata di sini saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena ternyata ilmu spiritual itu bisa disampaikan dengan pola pikir logis. Logis berarti itu bisa diamati, bisa dipikirkan secara ada tatanan berpikirnya bisa kita runut. Sehingga kita menemukan yang namanya kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang dirasakan tentu saja penambahan pengetahuan. Yang kedua itu ya pengalaman yang belum nggak bisa diceritakan sebenarnya, pengalaman yang baru. Tentu saja bagian prakteknya. Tapi secara teori juga menarik. Tim pengajar itu memang mereka orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya itu. Jadi kemudian jadi ketika dihadapkan dengan praktek nggak jauh-jauh banget. Ketika dikasih penjelasan kita mulai membayangkan nanti akan dapat pengalaman seperti ini, kemudian dijelaskan seperti itu. Yang surprise itu adalah kita kan bicara tentang energi. Energi ini mungkin di beberapa tempat pengajaran mungkin diajarkan juga. Cuma yang tidak didapatkan itu adalah ternyata energi ini bisa kita ajak komunikasi. Dan itu real. Kalau dibilang itu hanya sebuah angan-angan, itu bukan angan-angan. Tentu saja kalau saya sekarang mendapatkan pengetahuan soul meter ini, saya akan menggunakan sebaik-baiknya untuk hidup saya agar selaras dengan alam semesta. Selaras itu artinya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau dulu kita bergerak dengan angan-angan, ya, dan kita tidak pernah tahu apakah yang kita lakukan ini sudah benar apa salah. Sekarang seakan-akan saya sudah dijamin oleh Tuhan bahwa apa yang kamu lakukan itu selalu ada dalam tuntunan beliau. Jadi ini akan saya gunakan untuk saya sendiri, masyarakat, dan keluarga tentu saja. Buat teman-teman yang penasaran dengan soul meter, yang pertama kalian lakukan itu adalah lepaskan dulu semua beban pikiran, karena kecurigaan kita itu akan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Karena sebenarnya kita banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Jadi kalau kita memiliki kecurigaan yang besar, kita akan melewati sebuah ilmu yang paling hebat di dunia. Hebat, luar biasa, dan penuh solusi. Mari bertumbuh bersama Soul is Solution. Nah, setelah dapat nih pemahaman dasarnya, pemahaman bahwa itu bukan sesuatu yang momok gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dilogikakan. Berarti kan bisa dibuat strategi ya Bunda ya. Dalam artian strategi, saya mau mengubah nasib saya nih, saya mau mengubah hidup saya. Berarti saya harus melayakkan diri, yang harus dilakukan A, B, C, D gitu, bisa dong? Bisa. Dan itulah yang kita bagi di workshop Soul Matter. Ya, makanya tadi Pak Ibu amazing nih, bahwa saya pikir itu di awang-awang ya, nggak mungkin lah, mustahil lah. Tapi ternyata
Dengan metode soul matter ini bisa dilogikakan dan bisa diterima. Nah, yang penting kan itu untuk menjembatani, untuk kita bisa paham sesuatu yang secara energi di saat kita secara berfisik, keberadaan kita secara berfisik. Nah, dengan metode soul matter nantinya kalau belajar mereka akan mampu mengidentifikasi dirinya, ya. Kenapa saya dapat hal begini, ya? Takdir saya begini. Maka dia akan menggunakan ranah logikanya dengan pengetahuan, ya, tentunya ya harus ditambahkan, ya. Kalau dia logiknya atau pengetahuannya baru yang sebatas berfisik, nggak kejawab itu. Karena memang ada pengetahuan lain yang lebih tepat, luas lagi, lebih luas. Iya, untuk proses. Benar. Karena jawaban dari takdir itu tidak bisa hanya di ranah yang berfisik. Dia adalah proses batin, ya, rekaman jiwa. Jadi ya harus dipahami dalam ranah energi. Nah, makanya pengetahuan mengenai proses energi ditambahkan agar akhirnya mereka jembatan inilah bisa mengetahui bahwa oh ternyata itu logika, dilogikakan tuh bisa gitu lah. Tidak hanya sesuatu yang diawang-awang. Nah, kalau kita sudah paham itu, barulah kita atur strategi. Lakukan ini untuk mengubah nasib, lakukan ini supaya kita nyaman menerima takdir kita, ya, tidak malah tambah stres, tidak lagi terpuruk, tapi kita bisa bangkit dan menghadapi proses takdir kita dengan damai. Itu juga yang terjadi sama teman-teman yang udah sempat sharing di karma reinkarnasi yang pertama tuh, ya, yang di fragmen, walaupun dalam bentuk fragmen, tapi sebenarnya itu adalah apa yang mereka alami di kehidupan nyata gitu, ya. Iya, betul. Dan semua fragmen itu ya mereka sudah mengalami, ya. Jadi ada energi yang kuat dalam proses rasa yang berbeda. Oke. Dan kalau misalnya sudah dengan strategi itu udah tahu nih, oh untuk kita bisa mengubah ini harus dilakukan ABCD segala macam, kelayakan kita juga berubah, dan akhirnya tanpa kita ngoyok apa ya? Tanpa kita berupaya lebih, ya, tanpa kita ngegaspol, tanpa kita berambisi terlalu besar gitu, ya itu kesampaian aja. Perubahan terjadi. Perubahan secara berfisik akan nampak, ya, secara berfisik. Ya, ini kan harus kita ciptakan dulu secara energinya, harus kita tanam dulu secara energinya, supaya alam ini membuat itu membuahkan hasil. Tabur tuainya harus tepat. Dan itu bisa karena kita paham proses energinya, ya, jauh lebih singkat daripada kita mengupayakan secara fisik berharap energinya berubah untuk mengubah fisik lagi gitu. Benar. Ya, karena kalau kita, ya ini kan sesuatu yang berbeda, ya, Dr. Asto. Kalau kita menjalani katakanlah kesehatan secara berfisik, kita nampak dan sudah kita alami, sedangkan apa yang menjadi takdir itu kan belum benar-benar mewujud, ya. Jadi disinilah ada fase masa untuk memperbaiki. Sebenarnya ada tenggang waktu bagi saya untuk sebelum itu jadi loh. Ayo kita mengubah. Jadi yang dirubah adalah energinya. Supaya fisiknya berubah. Oke, luar biasa banget. Jadi bukan tidak mungkin mengubah kondisi kehidupan. Benar. Cuman jadi nggak perlu pasrah saja akhirnya kan. Ya. Tidak ada upaya atau menolak dan membentuk karma baru yang lebih buruk, memperburuk keadaan. Alangkah baiknya kita isi diri kita dengan knowledge, pemahaman yang tepat, ya. Kemudian dengan itu kita bisa lebih paham ngapa itu bagian takdir kita. Berarti ada koreksi diri untuk memperbaiki dan mulai menanam yang tepat, ya, untuk kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bunda. Ini sharingnya kayak hari ini segitu dulu nih. Iya kan, kalau dilanjutin bisa sih ini sampai sampai besok juga masih bisa. Nggak selesai-selesai, ya. Karena ya memang seperti Bunda tadi bilang kan, proses belajar kehidupan ini panjang. Cuman bisa kasih closing statement Bunda. Yang tadi belum, ya?
Kan belum ditanya. Oh, belum ditanya. Berarti harus nunggu tanya dulu dong. Iya, sekarang saya tanya. Silakan Bunda. Karena itu jadi tukang tanya ya. Saya jadi tukang jawab kalau gitu. Udah langsung aja Bunda. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berdiskusi tadi berhubungan dengan takdir. Ya, banyak orang berusaha untuk mengubah takdirnya menjadi nasib baik, tapi mereka tidak dipenuhi dengan pengetahuan yang tepat untuk proses ini. Kenapa? Karena mereka baru memahami di konteks secara berfisik. Padahal urusan takdir berhubungan dengan proses secara energi, karena itu bagian yang terekam di dalam rekaman jiwa kita. Maka untuk mengubah takdir kita perlu ditambahkan pengetahuan baru di dalam diri kita. Ya, seperti tadi yang sudah dibagikan oleh Pak Ebo, bahwa ini bukan sesuatu yang abal-abal, sesuatu yang di luar dari apa ya dia bilang, dari nalar atau realita. Tetapi dengan kita paham konsep energi, semuanya dapat dilogikakan, ya. Maka untuk bisa mengubah takdir kita, penuhi diri dengan pengetahuan yang tepat dan ubah diri kita untuk dapat menanam atau memperbaiki takdir kita dengan tanaman atau taburan hal baik yang nantinya dapat mengubah takdir kita ke arah yang lebih baik. Ya, takdirnya tidak berubah ya, nasib kita ke arah yang lebih baik. Jadi ada perubahan nasib. Ya, kalau kita tidak ada upaya, apa yang menjadi takdir kita ya harus kita terima, dan kita tahu itu buruk banget. Maka upaya kita untuk menerima, penuhi dengan pengetahuan yang tepat, pahami hal tersebut dan lakukan. Ada upaya untuk mengubahnya. Tanam lebih banyak kebaikan, maka kelak kita akan menuai kebaikan, dan inilah salah satu jalan untuk mengubah takdir kita yang buruk menjadi nasib baik. Nah, untuk itulah mari bertumbuh bersama. Ya, terima kasih Bunda. Gantian ya? Iya kan, harus sama-sama Dokter Astro. Oke. Ini tumben dapatnya singkat, tapi ya memang ini yang dapatkan waktu mendengarkan kita mau diskusi masalah takdir ini. Keinginan dalam angan enggan terenyahkan, menghindar dari genggaman di benak keliaran. Bikin pikiran tak ringan, berat dalam ikatan, tak kunjung dapatkan, semua dihalalkan. Sibuk mengejar angan, menghujat hambatan, padahal diri yang belum layak dapatkan. Atau mungkin sudah layak, tapi kurang sabar, bibit baru ditebar, keburu haus lapar. Bisa jadi tindakan yang tak tepat sasaran akan ubah hitungan kelayakan. Sampai kapan? Tenang kawan, kadang saat tentukan angan akan jadi kenyataan saat sudah tepat kelayakan. Mari melayakan bersama, mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.